Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sekarwangi. Hari ini saya akan membahas presentasi terkait kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omikron di Indonesia. Sejarah munculnya varian Omikron. Varian baru itu pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan. Tidak ada yang tahu pasti di mana Omikron berevolusi dan dalam keadaan seperti apa. Yang sudah diketahui hanyalah fakta bahwa varian baru itu pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia dari Afrika Selatan. Kasus varian Omikron bermutasi dengan sangat cepat dan telah dipastikan di 77 negara. Kasus pertama varian Omikron muncul di Indonesia pada tanggal 27 November 2021. Awalnya Menteri Kesehatan mengumumkan temuan kasus pertama varian Omikron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan yang bekerja di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Namun pasien tersebut diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga dapat disimpulkan ia tertular dari WNI yang datang dari luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet. Setelah menurut kasus WNI yang positif COVID-19 di Wisma Atlet pada 14 hari ke belakang. Kemudian, kemungkinan besar kasus pertama Omicron adalah WNI yang tiba dari Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Perbedaan varian Delta dan Omicron. Yang pertama adalah varian Omicron lebih banyak bermutasi. WHO mencatat mutasi Omicron jauh lebih banyak dibanding Delta. Bahkan sejumlah penelitian menyebut Omicron memiliki 50 mutasi. Yang kedua adalah laju penyebaran varian Omicron cepat. Menurut CDC Amerika Serikat, varian Omicron kemungkinan akan menyebar lebih mudah daripada virus sebelumnya. Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa Omicron lebih cepat menyebar daripada varian lainnya, bahkan varian Delta. Di negara lain, para peneliti telah mengungkap bahwa kasus Omicron berlipat ganda setiap 2 atau 3 hari. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak ada kasus kehilangan indera penciuman dan perasa pada varian Omicron. Saat ini belum terkonfirmasi adanya pasien Omikron yang kehilangan indera penciuman dan perasa. Berbeda dengan varian Delta, di mana para pasien mengalami gejala kehilangan indera penciuman dan perasa. Dampak varian Omikron bagi tubuh. Menteri Kesehatan menyampaikan sejauh ini dampak dari varian baru COVID-19 ini belum terkonfirmasi. Namun sebuah studi baru tentang kasus COVID-19 baru-baru ini menunjukkan bahwa varian Omikron cenderung menyebabkan penyakit lebih ringan daripada varian Delta. Varian Omikron di Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan ada tambahan 802 kasus baru hari ini. Tambahan kasus baru hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan kemarin atau naik lebih dari 70% dalam sehari. Kasus sembuh bertambah 446. Peningkatan kasus harian ini terkait dengan varian Omikron yang terutama dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri. Namun demikian, pemerintah hanya mengeluarkan imbauan sejauh ini, tanpa ada larangan keberangkatan dan kedatangan dari luar negeri. Libur Nataru mendapat relaksasi di tengah Omikron yang mengancam. Pada libur Nataru mendapatkan relaksasi dan kesempatan yang diberikan untuk aktivitas di tengah Omikron yang mengancam. Hal ini juga menjadi salah satu terjadinya lonjakan pada angka positif COVID-19 dengan varian Omikron kasus transmisi lokal, namun masih didominasi oleh pelawat dari luar negeri. Kasus COVID-19 di Krukut, Jakarta Barat. Kasus ini bermula ketika ada seorang warga pergi ke Anyer dan Puncak beberapa waktu terakhir dan positif terpapar virus corona. Warga itu lalu dinyatakan sebagai suspek kasus Omikron. Pihak kelurahan pun melakukan penelusuran kontak. Seiring berjalannya waktu, kini ada 36 warga positif COVID-19 dan dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran. Hingga kini 67 kasus positif. Hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan PCR terhadap lebih dari 60 warga Krukut selama sepekan terakhir. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Omikron. Yang pertama adalah mengadakan vaksin booster. Indonesia telah memulai program vaksinasi dosis ketiga atau booster pada Rabu 20 Januari 2022. Program ini salah satu bentuk upaya lanjutan dari vaksinasi primer dan dosis penuh. Vaksinasi booster ialah upaya mengembalikan imunitas. Selanjutnya adalah menutup jalur masuk dari Afrika Selatan. Negara itu adalah Afrika Selatan, Botswana, Nambia, Zimbabwe, Nigeria, ditambah dengan Hong Kong. Pemerintah juga menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggi terbatas bagi warga negara-negara tersebut. Serta pemerintah memperketat pengawasan karantina bagi WNI pelawat luar negeri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.